bagaimana cara membuat wanita itu lebih sehat. Sebenarnya laki perempuan sama ya, sama-sama kesehatan itu dari tingkat sel, dari hormonal, dari selnya sendiri, dari mitokondria. Mitokondria itu adalah pengolah tenaga ya, memberikan energi. Dari situ kita bisa menjalankan fungsi-fungsi tubuh, fungsi pekerjaan-pekerjaan dari enzim, dari hormon, pembentukan sel baru dari sel. Nah, tapi memang kenapa kali ini khusus wanita, karena pekerjaan wanita itu kadang-kadang tidak hanya untuk mengurusi rumah tangga, tapi kadang-kadang juga berpikir untuk mencari uang. Nah, ini akan mempengaruhi hormon, termasuk denyut jantung dari otak, dan seringkali karena kita lelah, banyak yang dipikirkan sehingga mempengaruhi kesehatan. Pada saat kita stres, banyak yang diurusin, banyak yang dipikirkan, sehingga kurang relaksasi, kurang istirahat, denyut jantung akan lebih cepat, sehingga saraf termasuk ke lambung akan jadi masalah. Akibatnya yang dirasakan penyakit-penyakit pencernaan. Sehingga itu jadi alasan kenapa kalau misalnya kita tidak makan akan jadi sakit mah. Nah, ini kemudian akhirnya pada saat kehamilan menjadi stresnya bertambah, menjadi diabetes. Pada saat kehamilan malah menjadi hipertensi. Karena sebenarnya basic radangnya sudah ada. Jadi pada saat kehamilan justru akan makin menjadi. Kemudian setelah kehamilan karena alasan untuk menyusui, jadi anak harus lebih banyak gizi sih. Belum lagi stres ngurusin anak, bangun kapan saja, tengah malam, jam berapapun bisa terbangun karena mesti ngurusin anak. Belum memikirkan hari esok, pekerjaan, sehingga stres tadi malah memicu masalah di lambung tadi. Sehingga makannya akan lebih banyak. Stres lebih tinggi, makan lebih banyak. Hingga akhirnya jadi obesitas. Nah, kalau kita mau lihat itu banyak hubungannya tadi yang saya bicarakan itu dengan stres. Stres itu tidak hanya stres dari pikiran, tapi juga stres dari aktivitas karena kurang tidur tadi. Makanya kalau ibu yang melahirkan, punya anak harus ngurusin anaknya, harus banyak-banyak relaksasi. Harus pintar-pintar jaga waktu untuk tidur. Jadi kalau anaknya tidur, usahakan tertidur. Memang mempengaruhi sirkadian. Jadi artinya yang tadinya biasa bangun pagi, ini terpaksa harus menjaga anak tidur, dia harus ikutan tidur. Dan nggak gampang memang mengatur sirkadian seperti itu. Tapi paling tidak usahakan tidak beraktivitas. Jadi artinya pada saat anak tertidur, kita tidak ada aktivitas yang lain. Jadi ikut tidur. Karena di malamnya biasanya tetap kurang tidur. Paksa mau nggak mau ditambahkan pada saat anak tertidur pagi atau siang hari tertidur. Dan pikiran itu juga mempengaruhi, jadi banyak-banyak mengatasi stres atau kecemasan, banyak-banyak belajar di situ. Nah, juga bisa tambahkan olah nafas, jadi tarik nafas, buang nafas yang lebih panjang daripada tarik nafasnya. Nah, itu juga menurunkan simpatetik, menurunkan denyut jantung, sehingga saraf-saraf untuk menuju pencernaan ginjal akan lebih baik. Jadi dipertimbangkan relaksasi dan tidur. Dan bagaimana dengan makanan? Kalau misalnya kita ada masalah dengan lambung, terpaksa mau nggak mau makan. Tetapi untuk tidak membuat berat badan meningkat dan gula darah meningkat, sebaiknya mengkonsumsi lebih banyak protein dan sayur-sayuran. Jadi kalau Anda bisa tidak makan sayur, silakan hanya mengkonsumsi protein saja dan karbohidrat sedikit saja. Gula-gula, buah, nasi, mie roti yang hanya sedikit. Karena stres saja sudah meningkatkan gula, jadi apalagi kalau Anda banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa diubah jadi gula dengan tubuh. Kalau Anda ada masalah dengan pencernaan, BAB jadi susah, boleh tambahkan sayur di dalam makanan Anda supaya membuat pencernaan bergerak lebih lama. Jadi relaksasi, tidur, mengurangi kecemasan, mengurangi rasa khawatir, itu memperbaiki jantung dan pencernaan Anda. Kalau memang ada masalah pencernaan, BAB-nya susah, berarti stres Anda tinggi, Anda tambahkan sayur di dalam makanan Anda. Yang penting yang dimakan untuk pertumbuhan anak adalah protein. Usahakan protein dari hewan. Karena Anda butuh energi, Anda boleh makan protein dan lemak-lemaknya. Boleh. Karena lemak itu adalah sumber energi yang kita bisa gantikan untuk mengganti karbohidrat atau gula yang selama ini jadi andalan kita. Dari protein yang kita makan, dari ikan, dari telur juga akan memberikan kalori ke kita. Anda boleh mengkonsumsi antioksidan, tapi juga tidak perlu mengkonsumsi vitamin-vitamin juga. Mungkin Anda tidak terlalu perlu, asalkan tidak banyak kerusakan dibuat di tubuh. Tapi kalau Anda stresnya tinggi, ada kurang istirahat, ada banyak makanan-makanan gula, karbohidrat, makanan yang manis-manis, Anda mungkin butuh dari luar asupan nutrisi vitamin dari luar untuk mencegah banyak kerusakan. Kalau Anda ada penyakit diabetes, hipertensi, Anda tetap harus ke dokter sambil dipikirkan bagaimana caranya untuk bebas dari penyakit. Mudah-mudahan membantu.